Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam kejahiliaan, alam kebodohan, ke alam yang penuh iman dan Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa seperti biasanya. Silakan doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah, untuk materi kali ini kita masuk ke materi kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Kenapa materi ini dijadikan mata pelajaran di pendidikan agama Islam, tepatnya di kelas 11? Karena banyak masyarakat pada umumnya yang sudah tidak peduli lagi dengan penyelenggaraan jenazah. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita pasti ada orang yang akan meninggal dunia. Nah, di sini ada peta konsep. Dalam pertemuan kali ini kita bagi menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertama, memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah. Kemudian pertemuan kedua, mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Dan pertemuan yang ketiga, menelaah dan menganalisis perawatan jenazah. Nah, kita masuk ke materi pertemuan pertama. Sebelum memandikan jenazah, Ibu mau bertanya, kalau ada orang yang meninggal dunia, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada boleh, silakan tunjuk tangan. Jika ada orang yang meninggal dunia, apa yang sebaiknya kita lakukan? Boleh tunjuk tangan. Silakan nak, sebut apa? Sebutkan namanya dan kasih jawabannya. Saya dijawab. Yang pertama, memandikan jenazah dan mengkafaninya. Yang lain ada masukan? Ada masukan? Tidak ada. Nah, baiklah kita lanjutkan. Di peta konsep ini memang untuk pertemuan pertama kita masuk ke memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Tapi sebelumnya kita merujuk kepada Quran surah Al-Imran ayat 185. Isinya kullu nafsin za'iqatul maut. Kira-kira ada yang tahu artinya? Tiap-tiap yang bernyawa, silakan. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Iya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi di sini kematian itu pasti, tidak ada yang tidak pasti. Mau kapan waktunya itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau memang waktunya belum tepat, tidak ada di antara kita yang bisa untuk meninggalkan bumi ini, walaupun dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, untuk materi penyelenggaraan jenazah ini kita terkena hukum yang namanya fardu kifayah. Pernah dengar kata fardu kifayah? Ya, di sini udah dikasih fardu kifayah itu adalah kewajiban bersama bagi mukallaf yang apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang di antara mereka, yang lain bebas dari kewajiban. Kira-kira maksudnya apa itu? Ada yang bisa? Kalau dilihat dari artinya, fardu kifayah adalah kewajiban bersama bagi mukallaf yang apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang di antara mereka, yang lain bebas dari kewajiban. Itu maksudnya adalah jika ada seseorang yang meninggal dunia, kita ini terkena
fardu kifayah. Fardu kifayah ini jika ada di antara kita yang sudah melaksanakan fardu kifayahnya, maka yang lain terhindar dari dosa. Tapi jika tidak ada yang menyelenggarakan fardu kifayahnya, maka seluruh kampung itu, seluruh masyarakat itu akan terkena dosa. Beda dengan fardu ain. Nah, fardu ain itu apa? Nah, siapa yang tahu fardu ain? Tadi fardu kifayah ini untuk perkelompok. Kalau fardu ain untuk diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, pahala kita kembali sama kita. Apa yang kita perbuat, dosa kita juga akan kembali kepada kita. Sudah tahu perbedaan fardu kifayah dan fardu ain? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, ini tadi kita masuk ke perawatan jenazah. Ada 4. Jika ada jenazah yang meninggal di dekat kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Kemudian tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang tertutup atau yang aman jauh dari jangkauan binatang. Dan yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Nah, ini adalah 4 hal yang kita lakukan jika ada di antara kita atau di lingkungan tempat tinggal kita ada yang meninggal dunia. Pernah ada yang meninggal dunia di sekitaran tempat kita? Ya, Bu. Apa yang kalian lakukan? Datanginya. Nah, mulai hari ini kita sudah tahu bahwasanya jika ada orang yang meninggal di sekitaran tempat kita, yang wajib kita lakukan adalah keempatnya ini. Jika memang matanya masih terbuka, maka wajib di antara kita untuk memejamkan matanya dan memintakan ampun atas segala dosa-dosanya. Kemudian apalagi tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan binatang. Dan yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Nah, kita masuk ke memandikan jenazah. Ada di antara kita yang pernah ikut memandikan jenazah? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, mulai hari ini kita harus sudah bisa ikut bergabung ya di sosial bagian fardu kifayah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan azal akan datang. Mana tahu ada orang tua kita, saudara kita, bahkan diri kita sendiri yang sudah hampir tiba waktunya. Jadi kita ini sebagai umat muslim wajib ikut di bagian fardu kifayahnya. Nah, di sini ada syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam. Jika dia orang Islam, maka hukumnya wajib dimandikan. Jadi apapun agamanya, apapun profesinya, apapun rasnya, apapun sukunya, jika dia beragama Islam, wajib hukumnya dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Mungkin karena ada bencana alam, kecelakaan, sehingga tubuh jenazah tadi sebagian hilang, sebagian masih dapat diketemukan, maka yang sebagian ini wajib untuk dimandikan. Dan yang terakhir, bukan mati syahid. Tahu mati syahid itu apa? Mati berperang juga. Iya, mati dalam peperangan untuk membela agama Islam. Jadi dia itu tidak lagi wajib untuk dimandikan. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki, kecuali jika ada istrinya dan mahramnya, itu lebih cocok, lebih utama untuk memandikan jenazah tadi. Dan yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Nah, jika ada suaminya atau mahramnya, itu lebih cocok, lebih utama untuk memandikan jenazah. Kemudian apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada, semua lebih berhak itu dimandikan oleh suaminya. Dan apabila jenazah itu anak laki-laki atau anak kecil, semuanya bisa memandikan orang yang dewasa ya. Ini ada tata cara
cara memandikan jenazah. Di sini memang ibu masih membuat model PowerPoint, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melihat praktek video bagaimana cara untuk memandikan jenazah dan bagaimana cara untuk mengkafani jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang pertama di tempat tertutup. Apa tujuannya? Agar tujuan jenazah dimandikan di tempat tertutup agar hanya orang-orang yang memandikan yang bisa melihat jenazah tadi atau yang mengurusnya atau keluarganya. Kemudian mayatnya diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan kepada sesuatu. Lantas disapu perutnya, sekalian ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya dan dianjurkan menggunakan sarung tangan dan menggunakan wangi-wangian agar menghindari aroma mungkin yang kurang baik dari jenazah tadi. Kemudian hendaklah mengganti sarung tangan dan membersihkan mulut dan gigi si mayat, membersihkan semua kotoran dan najis, mewudukkan, setelah itu membasuh seluruh badannya dan disunahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Ini adalah secara teori bagaimana tata cara memandikan jenazah. Nanti jika ada waktu dan kesempatan kita akan menggunakan praktek secara langsung bagaimana tata cara memandikan jenazah. Itu mungkin di pertemuan berikutnya. Kita masuk ke mengkafani jenazah. Pernah kalian lihat jenazah dikafani? Nah, Bu, ada yang sudah ikut serta dalam mengkafani jenazah? Tidak. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, mulai hari ini kita harus bisa ikut bergabung dalam kegiatan fardu kifayah. Karena kenapa? Jika kita seorang anak, apalagi anak laki-laki, terlalu tinggi kewajiban kita kepada orang tua kita. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai menguburkannya. Bahkan di takziah juga, anak laki-laki juga dicari untuk membaca Al-Quran. Kalau perempuan nanti disuruh bisa banyak alasan, tapi kalau laki-laki tidak boleh ada alasan. Karena laki-laki tidak mungkin berhalangan. Atau ada laki-laki yang berhalangan mungkin karena alasan tidak bisa baca Al-Quran, disuruh takziah malam-malam baca Al-Quran, dibilang pula saya berhalangan Bu, saya berhalangan Pak. Itu tidak jadi alasan, karena tidak ada sejarahnya laki-laki berhalangan. Nah, tapi kalau perempuan bisa sama dengan mengimam sholati jenazah orang tuanya. Kalau disuruh ganti anak laki-laki imam, adakah alasannya untuk tidak mengatakan bahwasanya saya tidak lagi tidak suci, tidak berhalangan? Tidak mungkin kan? Nah, jadi memang kita sebagai umat Islam, apalagi laki-laki, memiliki tanggung jawab yang kuat. Selagi orang tua masih ada, belajar tianglah dalam proses fardu kifayah. Karena kenapa? Sesuai dengan pengalaman, banyak orang tua ini atau jenazah orang tua ini menunggu anaknya datang. Tetapi ketika anaknya datang, sampai kalipun anak ini tidak bisa menjadi penyelenggaraan fardu kifayah orang tuanya. Padahal jenazah orang tuanya sudah ditahan mulai dari asar, maghrib, isya, subuh, ke zuhur. Udah 5 kali sholat sehari semalam ditinggalkan gara-gara menunggu anaknya pulang. Pernah kalian lihat kejadian seperti itu? Itu sebagai pelajaran bagi kita ya. Jangan sampai orang tua kita menunggu kita pulang, tetapi kita tidak bisa ikut serta dalam penyelenggaraan fardu kifayah orang tua kita. Nah, kita masuk ke materi mengkafani jenazah. Kain kafan ini paling tidak 1 lapis. Untuk laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Untuk perempuan 5 lapis. Jadi ini kalau bisa kita harus ingat ya. Jika ada orang bertanya, berapa lapis kain kafan untuk laki-laki? 3 lapis. Untuk kain kafan perempuan 5 lapis. Nah, di sini sudah bisa dijelaskan bahwasanya kain kafan itu paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki, 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan.
Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada praktek cara mengkafani jenazah. Ini juga insya Allah akan kita praktekkan karena memang bahan prakteknya sudah ada di sekolah kita. Mungkin kalian pernah melihat kelas-kelas lain sudah ada praktek mengkafani jenazah menggunakan boneka. Nanti kalau kita masuk bagian materi mengkafani jenazah, kita juga akan praktek seperti di gambar ini. Mengkafani jenazah, apa tujuannya? Biar kalian terbiasa di masyarakat, tahu tentang bagaimana mengkafani jenazah. Mana tahu nanti yang meninggal adalah keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, jadi kita sudah bisa ikut dalam proses mengkafani jenazah orang tua kita tadi. Nah, di sini cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada setiap lapisnya, kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah materi kita tentang fardu kifayah, dua kali materi dalam 1 kali pertemuan, yaitu yang pertama tadi apa nak? Memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah. Dari yang Ibu sampaikan, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Ada? Kalaupun materi ini adalah materi yang baru kalian dengar, tetapi paling tidak dari yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya dengan materi ini termotivasi ikut dalam rangka kegiatan fardu kifayah yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kenapa demikian? Jika nanti di daerah kita itu tidak ada lagi orang yang peduli terhadap jenazah, tidak ada lagi yang mau menyelenggarakan fardu kifayah, maka kita satu kampung akan mendapatkan dosa. Nah, jadi di sini selain fardu ain, kita juga harus banyak-banyak ikut belajar dengan fardu kifayah. Nah, jadi di sini kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Disinilah kita harus bersiap-siap. Apalagi kita seorang muslim, apalagi kita anak laki-laki, wajib ikut dan tahu tentang penyelenggaraan jenazah. Ada pertanyaan? Atau semuanya sudah paham? Insya Allah. Jika pun ada pertanyaan boleh disampaikan sama Ibu, tidak apa-apa, nanti kita akan proses jawabannya. Kalaupun tidak ada, untuk sementara memang sampai di sinilah dulu pertemuan kita, kurang dan lebih Ibu harapkan ada manfaat yang dapat kita terima dari materi penyajian kita hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.